Shalom saudara, renungan bulanan hari ini dari GMKI Komisariat Umrah Senggarang terambil dari Mazmur 34 ayat 17-20. Demikian firman Tuhan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 34 ini berbicara tentang bagaimana Daud mengalami suatu pergumulan. Dari ayat 1 kita lihat bahwa tulisan ini adalah tulisan yang dituliskan oleh Daud. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ya. Seringkali kita merasakan sesuatu penderitaan, suatu masalah terjadi menimpa kita tanpa ada penyebab, tanpa ada kesalahan yang kita lakukan. Demikian juga Daud. Dia tidak berbuat kesalahan apa-apa, dia tidak melakukan sesuatu yang melanggar titah raja. Tetapi hanya ketika raja mendengar bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul tidak senang terhadap Daud. Saul mengejar-ngejar Daud. Dan ketika Daud dalam pelarian, dia melarikan diri dari Saul, sampai akhirnya dia bertemu dengan Abimelek. Saat bertemu dengan Abimelek, dia pura-pura gila, dia mengeluarkan ludah, dan setelah itu dia baru menaikkan suatu pujian ini. Dia katakan begini, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Saudara, kalau saudara berbuat jahat, maka saudara akan dilupakan. Tidak ada legacy yang baik, yang terbaik, yang dapat diingat daripada orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan. Daud berseru kepada Tuhan dan dia pura-pura gila, Tuhan meluputkan dia dari Abimelek, saudara. Tuhan memberikan kebebasan kepada dia, bahkan setelah 2-3 hari setelah dia pura-pura gila itu, Abimelek mengalahkan Saul dan semua orang-orangnya, dan orang-orang yang dari Yehuda menjemput Daud, mengangkat dia menjadi raja. Luar biasa, saudara. Jadi Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dia patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Daud mengalami jiwa yang remuk ketika dia berhadapan dengan Abimelek itu. Ya, walaupun kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan orang yang benar itu dari kemalangan itu. Jadi hari ini, adik-adik, teman-teman, mahasiswa, mungkin kamu mengalami banyak masalah, banyak tekanan. Kamu difitnah, kamu disangkakan terhadap sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan. Tetapi kamu hanya berharap, berdoa kepada Tuhan, dan yakinlah nanti kebenaran itu akan terbit seperti fajar pagi hari. Dan yakinlah bahwa ketika kamu benar, tidak perlu kamu untuk menyalahkan orang lain, membela diri dengan sedemikian rupa yang sampai akhirnya mempermalukan orang lain. Tidak perlu. Karena apa? Karena Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Tetapi saya juga mau katakan, apa yang menjadi hakmu harus kau perjuangkan, apa yang menjadi bagianmu harus kau perjuangkan, harus kamu dapatkan. Jangan sampai itu kamu lepaskan. Jadi hari ini saya tutup dengan Filipi pasal 1 ayat 29, bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, melainkan juga untuk menderita. Kadang-kadang penderitaan itu Tuhan izinkan bukan untuk menghukum kita, tapi penderitaan Tuhan izinkan untuk memperbesar kapasitas kita. Ketika kamu bisa bertahan dan menang atas penderitaan itu, lalu kamu mengandalkan Tuhan, inilah yang disebut dengan resiliensi. Bertahan, semakin bertambah kuat, semakin bertambah hebat, dan bangkit menjadi lebih ahli, menjadi lebih punya kemampuan. Jadi hari ini, kadang-kadang penderitaan yang sedang kamu alami itu adalah untuk memperbesar kapasitasmu. Andalkanlah terus Tuhan, dan dalam setiap penderitaan jangan pernah kecewa, jangan pernah mengutuki Tuhan, jangan pernah mengutuki para tetua atau hamba-hamba Tuhan,
tetapi tetaplah berdoa, berharap kepada Tuhan. Dari Komisariat GMKI Umrah Senggarang, firman Tuhan untuk renungan bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.